Kalau itu sudah selesai, sekarang kita session yang ketiga. Kami dari pendamping akan memberikan semacam cara bagaimana teman-teman bisa menganalisa. Abi di sini akan memberikan gambaran saja, Pak. Nanti Teh Wawat dan Ferry untuk prakteknya nanti Teh Wawat dan Ferry. Yang penting hari ini teman-teman paham bagaimana cara menganalisa, menentukan unit usaha. Unit usaha teh usaha, Pak, jenis usaha yang dilakukan. Itu yang pertama. Kita analisa. Yang kedua, tos aya jenis usahana. Terus mana yang lebih prioritas? Misalkan kieu, usaha nu genep teh diprioritaskan, ambil 3. Nu 3 mana yang lebih diutamakan. Tos kenging ya. Aya sepakat ini usaha yang akan kita lakukan pertama. Hubung des teh. Nah, kan telah dianalisa, Pak, apa kebutuhannya, apakah nanti usaha ini berapa modalnya, sesuai tidak dengan analisa, berapa tahun ini bakal kembali lagi modalnya. Nah, nanti kita hitung. Nah, itu ya, Pak ya. Nanti lebih teknis, Teh Wawat dan Ferry akan memberikan langsung kepada prakteknya. Semuanya akan kami kasih file-filenya. Nah, yang pertama, aspek dalam menganalisa kelayakan usaha BUMDes. Nah, lanjut, Ferry. Nah, ini, Pak. Logika gini, Pak. Potensi desa, ini semua, Pak. Bahwa di desa ini banyak. Oh, orang teh usaha teh yang pertama. Kita bedakan BUMDes ini dengan usaha pribadi. Bedakan, Pak. Beda. BUMDes ibarat sebuah sistem. Usaha BUMDes mah usaha sistem. Sistem teh naon, Pak? Bikin semacam aturan, bikin semacam kemitraan, bikin semacam alur di mana ini akan berkesinambungan menjadi usaha yang jelas dengan manfaat yang jelas. Ini BUMDes, Pak. Hal yang pertama oleh pemerintah bahwa BUMDes ini bisa melakukan analisa usaha minimalnya potensi yang ada di desa. Pertama, di desa itu ada aset desa. Yang kedua, ada aset sumber daya alamnya. Yang ketiga, ada aset sumber daya manusia. Mana yang lebih mumpuni nanti sebab kita merintis, yang lebih bisa kita ambil untuk perintisan ini, kira-kira prioritas mana usaha yang akan dilakukan. Kemarin kita ngobrol dengan teman-teman sambil ngopi, rencana usaha apa saja, A, B, C, D, banyak. Intinya yang pertama, kita melihat potensi yang ada di desa. Dari penyediaannya, manfaatnya, pemberiannya. Usaha itu ada 2, Pak. Kalau dikategorikan usaha itu ada 2. Ada usaha di jasa, ada usaha di perdagangan. Jadi ngomong usaha ya 2. Apakah orang analisannya usaha jasa atau perdagangan, atau kita ramu aja semua rencanana nu jasana ieu, nu perdaganganna ieu. Nah, langkah pertama adalah teman-teman coba nanti dari ide dan gagasannya sebutkan beberapa jenis unit usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes. Non baik. Itu yang pertama. 1 misalkan A, 2 B. Contoh saya bilang, 1 misalkan teh ngarintis jabatan pugu. Oh, 1 mengelola kios desa. Misalkan, contoh jasa kan? Nah, kedua misalkan teh mengelola parkir, jasa kan? Nah, 3 misalkan teh perdagangan pupuk, perdagangan jelas aya. Oh, 3 misalkan contoh kecil, misalkan teh
pembelian hasil bumi atau hasil pertanian. Yang keempat, UMKM misalkan. Itu contoh. Silakan aja nanti. Jadi teman-teman tentukan jenisnya. Yang pada akhirnya nanti dari jenis ini teman-teman nanti kita breakdown. Satu, jasa parkir. Produknya apakah ini dalam bentuk usaha jasa atau perdagangan. Non magina kita bedakan Pak. Upami jasa mah dalam artian kita hanya menyediakan sarana, orang akan memanfaatkan sarana itu dan kita mendapatkan hasil dari jasa yang kita sediakan. Itu Pak. Upami produk atau perdagangan biasanya kita harus punya uang. Uang ini dijadikan modal dan dikelola sehingga nilai uangnya bertambah. Nah, gitu. Tentukan ini Pak. Skor kayak gitu. Nah, dari semua jenis usaha oleh teman-teman tentukan. Misalnya tadi ayat 5. Nah, produknya kumaha, apakah jasa atau perdagangan. Keunggulan yang dimiliki usaha ieu keunggulannya, oh ternyata ieu mah lamun usaha parkir teh unggulna anu sehingga diprediksi nanti bagus punya nilai sekian. Gambaran pasarna kumaha dari usaha tadi teh. Target penjualannya, target pemasarannya seperti apa? Bilih kieu Hanas merencanakan pasarna teu aya. Kurang direncanakan, ternyata pasaran tidak ada. Contoh misalkan kieu. Untuk kegiatan dagang hasil pertanian. Buk, modal 100 juta. Modalna dipasihkeun, begitu modal aya, meser di petani mah aya barangna, tapi ngajual bumdes belum punya pasar anu jelas. Bingung Pak. Misalkan gitu. Nah, dia teranalisa lah. Jadi gambaran pasar, target penjualan, analisa tentang pesaing. Lihat persaingan seperti apa, keunggulan dalam persaingan seperti apa, kelemahan dalam nanti pelaksanaan seperti apa. Kita analisa Pak. Kita analisa nanti. Yang selanjutnya, dari jenis unit usaha yang sudah tentukan masing-masing, rencana pengembangan usahanya kumaha ke depan. Apakah ia punya harapan kalau payuna dikembangkan, ada kemajuan, bisa bertambah, atau bagaimana nanti kita lihat analisa. Ini harus kita analisa. Analisa selanjutnya adalah analisis dampak dan resiko usaha. Jadi nanti juga teman-teman tidak hanya berbicara tentang untung saja Pak. Dampaknya kumaha, dampak ke masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisa resiko usaha. Ieu teh ari untung nama ageng, man resikona gede. Misalkan seperti ada. Nah, yang pada akhirnya teman-teman dalam jenis ini semuanya oleh teman-teman nanti dianalogikan dan dikonversi menjadi angka. Kita konversikan ini semua. Penilaian menjadi jenis usaha ini, teman-teman semua, kita konversikan menjadi sebuah angka. Sebab angka ini yang akan menjadi anak, yang nanti akan tergambar oleh kita semuanya. Lanjut, Peri. Nah, contoh seperti apa? Nanti kita bikin. Yang pertama kita jenis usaha. Naon ya? So, teman-teman, Pak Kades boga ide mangga. Teman-teman Bumdes boga ide mangga. Pak Kaspo boga ide mangga. Pak Sekmat boga ide mangga. Serahkan deh. Nah, kita analisa satu-satu. Produknya naon, nilainya berapa. Nanti Tehot akan menjelaskan. Sehingga pada akhirnya penilaian dari jenis usaha ini nanti kita konversi menjadi sebuah angka. Kan kelihatan Pak nanti. Pada akhirnya dari analisa jasa ataupun perdagangan, keunggulannya, gambaran pasarnya, target penjualannya, analisa persaingannya, rencana pengembangan usahanya, analisa dampak resikonya, dari jenis unit yang kita rencanakan akan terakumulasi menjadi sebuah atasnya. Oke.
Deal logika dia. Gampang ya? Oke, nanti kita praktek ini, Pak. Sebab ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita hitung seperti ini, minimal bisa mengurangi tadi kerugian, gitu Pak. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Minimal kan seperti ini Pak. Kalau teman-teman BUMDes menghadap ke Pak Kades, abi mah usatnya tatilu Pak Kades. Iya. Yalah, tilu teh di mana ya teman-teman? Nah, teman-teman tinggal menggambarkan. Pak Kades analisana ya. Jadi siapapun orang yang nanya, Kang kunaon akang teh usaha kana eta? Ieu Pak analisa abi. Jadi inilah nanti bahan diskusi BUMDes bersama pengawas, bersama kepala desa untuk meyakinkan iya usaha anu bakal dilakukan oleh BUMDes itu. Dan ini nanti kepala desa bisa mempertanggungjawabkan. Boh bilih ke aya masyarakat Pak Kades, kunaon BUMDes teh usaha itu? Kan gitu. Ya analisana bodak ieu. Tinggal geura. Itu Pak. Jadi pada akhirnya teman-teman, kita tadi berbicara program usaha yang dilakukan, yang pada akhirnya teman-teman nanti dari seluruh yang ada, kami dari pendamping jangan terlalu banyak. Maksimal ambil 3 unit aja dulu Pak. Misalkan ayah 7 di breakdown janten tilu. Nu tilu mana prioritas anu pertama. Sehingga pada akhirnya teman-teman nanti ada 3 pilihan paling utama, di mana yang 3 ini ada prioritas yang paling pertama dilakukan. Nah, setelah yang pertama ini baru kita menghitung apa yang harus disiapkan manakala kita akan mempersiapkan melaksanakan usaha. Karena baru jenis ini banyak. Nah, sekarang yang kedua adalah teman-teman kita akan kasih bagaimana menganalisa, meng-RAB-kan, membuat perencanaan untuk melakukan 1 unit usaha. Iya terus tak? Ayat peratusan enggak? Cekat. Oke, nanti diskusi terakhir. Kita lawat rame. Lanjut lah. Nah, jenis usaha atos ulang dianalisa. Nah, sepakat. Yang pertama itu bahwa yang akan dilakukan menyusun rencana usaha A. Misalkan hiji heula. Jangan semuanya dulu, 1 aja dulu. Kita analisa. Nah, misalkan menganalisa usaha tentang jasa misalkan. Apa yang harus dilakukan teman-teman dalam menganalisa? Buka Peri. Nah, teman-teman yang pertama harus menghitung kebutuhan investasi. Cobaan. Nu dimaksud orang ek usaha ya. Memang usaha teh orang kudu ngitung heula. Nilai investasi. Apa sih yang dimaksud investasi, Kak? Contoh. Parkir. Upami kita akan merencanakan usaha parkir, kebutuhan investasi nan we Kang. 1. Lahan. 2. Investasi itu adalah tempat untuk usaha, media untuk usaha, tempat, bangunan, terus deh, laptop, misalkan, terus meja, pokoknya, lamun orang ek usaha parkir teh naon wae dibutuhkeun tulis Pak. Terus deh, jadi orang rek usaha itu nilai investasi apa yang pertama yang akan mendukungkan usaha orang naon wae. Tulis ke urang ieu. Ulahin kalau angkung. Syaratkeun. Naon volumena sabaraha, harga satu sakumaha? Etang ke. Apakah ada peralatan mesin? Apakah aya bahan anu diperyogikeun? Nya, apakah aya belanja perlengkapan kantor? Oh, orang teh di perlengkapan kantor itu misalkan teh aya listrik, aya wifi, misalkan Kang. Tukang parkir orang mah sarjana di kampung. Da profesional, pakai seragam. Terus tuh Kang. Orang datang ke tempat parkir teh sarieun tapi
enak, enjoy. Seperti itu Pak. Biaya lainnya ayat ya. Nah, sehingga pada akhirnya teman-teman nanti akan muncul berapa biaya investasi awal untuk melakukan kegiatan 1 unit usaha yang direncanakan. Ini Pak. Nanti dipraktekkan langsung sama Teh Wawat. Biar teman-teman hari ini punya pegangan. Jadi yang diinginkan oleh kami hari ini, pelatihan hari ini yang pertama, teman-teman sudah punya gambaran berapa unit usaha yang akan dilakukan. Prioritas unit usaha naon. Yang kedua, setelah ada 1 unit usaha prioritas, maka teman-teman langsung nanti sama Teh Wawat akan dibuatkan analisa tentang kebutuhan perencanaannya. Nah, ini yang pertama. 1, hitung modal investasi. Lanjut, Peri. Nah, analisa kedua, modal kerja. Modal investasi tadi aja. Modal kerja ini modalnya apa? Contoh, ini contoh kemarin, sehingga modal kerja teh modal dipakai kanggo nanti orang usaha. Nanti ini sesuai kebutuhan. Modal praoperasional. Paunas, kenapa kedayang modal praoperasional? Kang, upami akang bade di damel, bayangkeun. Kan orang teh meureun kudu aya beberes, geus teu? Beberes tempat. Naon nu pariogi kudu di ayakeun sebagai pendukung. Ku akang disiapkeun supaya jadi modal. Jadi orang kerja enaknya di bumi seperti itu Pak. Jadi ti anepi kaja ti awal sampaikan ke awal akhir dari sebuah dasar kita melakukan perencanaan harus dihitung biar masuk menjadi modal. Biar kita nanti mendapat modal teh terus enak tak akan plak plak plak. Hitung total modalnya berapa. Ini modal untuk kerja. Lanjut Peri. Nah, sehingga pada akhirnya teman-teman nanti akan terhitung berapa sih total orang teh modal yang harus disediakan, yang harus diusulkan kepada desa. Pak Kades, Abi jeung teman-teman di BUMDes bade merencanakan usaha A. Tah kebutuhan Abi ieu. Di mana ieu mimitina? Nah, emang ieu kejangkau mah kan gitu. Pak Kades punten, Abi mah upami teu di pasar merasak ieu, Abi abot mah tiasa jalan. Oh gitunya, oke siap. Wayahna 2 tahapan, misalkan gitu kan bisa Pak. Jadi manakah teman-teman ditanya di mana ini angka sekian muncul? Ini Pak alasannya. Yang ke belakang tidak seperti itu Pak. Teman-teman, ujuk-ujuk muncul aja harga. Muncul bantuan 50 juta, 100 juta. Sedangkan angka tersebut dasarnya dari mana? Diberikan kepada BUMDes, begitu diterima BUMDes bingung karena naonkeun ieu. Akhirnya kita balik Pak. Kita yang membuat analisa, kita paham dan kita mengajukan. Nah, jadi tidak ada istilah anggaran yang seret, anggaran yang dipaksakan, nggak ada Pak. Tapi sebab apa? Kita usaha pingin maju, usaha pingin jalan, maka analisa juga harus pasti. Lanjut Peri. Setelah ini maka nanti teman-teman akan muncul sebuah analisa tentang present value. Apakah present value itu adalah nilai uang saat ini dari uang yang akan diterima di masa depan. Present value merupakan konsep dalam bidang keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan finansial. Secara logika nanti, secara analisa dari modal yang ada teman-teman sudah akan terhitung Pak. Tahun pertama berapa nih? Tahun kedua berapa keuntungannya? Ketiga, sehingga pada akhirnya teman-teman bisa memastikan dengan modal sekian ratus juta selama 3 tahun ini akan terkumpul, akan kembali. Logiknya kieu. Kita BUMDes minta modal ke desa. Desa mempertanyakan, iya modal dijamin baik. Jadi insya Allah Pak Kades. Mana dasarnya? Ini Pak Kades dari hitungan kami. Ini loh. Dari kegiatan usaha ini nanti kita punya asumsi dari investasi awal misal sekian, dengan arus kas bersih per tahun pertama sekian,
tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Insya Allah selama 4 tahun, selama 5 tahun modal akan kembali. Akang harus seperti itu. Kadah dugikan kaki Pak. Yakin kan? Apakah ini bisa? Bisa. Alasannya nanti kita kasih rumus yang jelas. Teman-teman bisa. Nanti kita praktek. Jadi kalau kita sudah memasukkan angka dari mulai investasi, angka investasi, modal kerja, modal lainnya, diakumulasi, maka secara otomatis nanti akan muncullah angka estimasi ini, Pak. Yang padanya muncul lagi angka yang lain. Seperti apa, Peri? Muncul. Penyusutan. Akang punya bangunan, masukkan bangunan. Apakah bangunan ini dalam 25 tahun tetap utuh, Kang? Kan tidak. Kita sudah terhitung. Kita dikasih motor misalkan, operasional atau cator. Apakah dalam 10 tahun anggar akan utuh? Belum tentu kan? Maka ada nilai penyusutan. Oh, dalam sekian tahun bangunan ini teh minimal sudah harus diperbaiki. Jadi kita bisa melakukan usaha selama sekian tahun menggunakan bangunan ini, kan gitu kan? Sudah ada analisanya. Lanjut, Peri. Nah, arus kas juga nanti secara estimasi, secara analisa akan muncul perhitungannya. Jadi minimal Akang dan teman-teman semuanya begitu ngobrol tentang ide usaha dengan analisanya akan muncul ini kan? Tuh Pak, tinggali analisa Abi. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, ke-4, ke-5 ini Pak. Dari modal segini teh. Kan dasar gitu kan? Jelas. Maka tadi kita harus punya dasar analisa yang tepat. Lanjut Teo. Peri. Nah, inilah baru bersih. Secara otomatis nanti juga dari hitungan analisa tadi akan muncul laba bersihnya. Perkiraan. Minimal dari analisa ini teman-teman BUMDes, pengawas dan kepala desa akan lebih yakin bahwa usaha yang akan dilakukan itu minimal akan mendatangkan sebuah hasil yang baik. Bukan karena keinginan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena sebuah tekanan, tetapi karena dasar analisa. Nih BUMDes Pak, kita belajar. Mudah-mudahan ini manfaat bukan hanya untuk BUMDes, tapi juga buat teman-teman secara pribadi kalau nanti punya rencana Atas? Ya, lanjut Peri. Ya. Terakhir, Abi. Saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi. Dengan cara yang lebih cerdas. Kemarin kita gagal. Sekarang kita mulai, Pak. Tapi dengan cara yang lebih cerdas. Hari ini, Pak, kita lakukan. Bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan. Bukan yang ditanyakan terus. Kumahanya iya, ya teh kumahanya. Kumalamun kieu terus. Enggak. Bikin sebuah analisa. Rumuskan apa yang perlu dilakukan. Usulkan dan kita kerjakan. Hari ini kita sampaikan dari mulai tadi fungsi dan tugas kita sebagai BUMDes, persiapan apa yang perlu kita dilakukan, terus kita juga menyiapkan analisa usaha yang akan dilakukan dan analisa kegiatan usaha yang perlu kita butuhkan. Sehingga pada akhirnya teman-teman hari ini satu, pastikan kita membuat keputusan dalam analisa yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pada akhirnya BUMDes 5 tahun ke depan punya unit usaha yang bisa menghasilkan pendapatan asli des. Cekap? Deal? Nah, target kedua sekarang ataslah Tiabi. Terus dia gambaran supaya ini lebih interaktif. Tewawat, Peri, kita langsung aja ke praktek ya. Langsung ke praktek. Jadi praktek tadi. Praktek ngomong 2, jenis usaha sareng analisa usaha. Tapi nuril cuman tawis gitu lah Tiabi nya. Nah, gitu aja. Saya Tiabi, betul nuhun, nanti lanjut kepada session yang selanjutnya yaitu Teh Wawat dan Pak Eri untuk mendampingi teman-teman langsung praktek tentang membuat analisa unit usaha dan kegiatan usaha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.